betapa pentingnya orang Kristen, saudara dan saya, yang meletakkan dasar hidup rumah tangga keluarga kita pada kebenaran firman Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam perumpamaannya Yesus berkata, kalau orang bijak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang bijak itu orang yang arif, orang yang pandai, orang yang teliti. Dia akan mendirikan rumah di atas batu. Dasarnya itu kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau orang yang bodoh, dia meletakkan dasar kehidupannya itu di atas pasir, yang sebentar saja bertahan, lalu ketika hujan datang, angin datang, badai datang, rumah itu pergi. Artinya mau dibilang bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa saat ini di tengah situasi kita yang sementara diperhadapkan dengan kondisi republik ini, saudara dan saya mesti bijak menjadi orang-orang Kristen yang tidak sekedar instan, yang tidak sekedar KTP. Kenapa saya katakan demikian? Kalau orang Kristen KTP, dia akan sama dengan dunia ini. Hidupnya mengikuti dunia ini tanpa menunjukkan jati dirinya sebagai orang Kristen yang sesungguhnya. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, dalam khotbahnya di bukit, Yesus menyampaikan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Kalau kita mendengar, saudara dan saya mendengar kebenaran firman Tuhan, lalu tidak melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari, maka firman Tuhan itu tidak akan pernah bertumbuh dan tidak akan pernah berbuah, menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Hidup kita dari dulu sampai dengan saat ini tidak pernah berubah, maka hidup kita tidak mendatangkan berkat bagi orang lain. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah ibarat yang disampaikan oleh Yesus yang cukup luar biasa bagi setiap orang yang mendengar perkataan dan perintah Tuhan. Ia adalah orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya, sehingga dia disebut sebagai orang yang bijaksana, yang meletakkan pondasi rumahnya di atas batu yang kokoh, yang tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh segala macam hal yang menyesatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kalau menjadi orang Kristen yang dasarnya itu dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak akan mudah untuk diperdaya dengan segala macam berita hoaks. Kalau saudara dan saya adalah orang Kristen yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan membalas jahat dengan yang jahat, tapi kita mengasihi satu dengan yang lain. Orang bikin tidak baik, orang buat jahat untuk kita, tugas kita adalah melakukan yang terbaik untuk dia. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian yang berikut pada ayat yang ke-26 dikatakan di sana, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak ibu saudaraku, orang yang bodoh ini orang yang tidak lekas mengerti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang bodoh itu orang yang tidak mudah untuk tahu.
yang tidak lekas untuk mengerti, bahkan tidak memiliki pengetahuan yang baik, pendidikannya minim ataupun pengalamannya minim. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kaji kembali, kita bawa dia dalam kehidupan saudara dan saya setiap saat, kita orang Kristen atau bukan? Saudara dan saya adalah orang Kristen, orang yang mengenal siapa itu Yesus Kristus, orang yang menjadi pengikut Kristus, itu adalah orang Kristen. Itu berarti dia mengenal siapa itu Tuhan dan dia tahu apa maunya Tuhannya. Dia harus melakukan setiap perintah yang diberikan oleh Tuhan Allah. Sebab itu dia adalah orang-orang yang bijak. Mestinya saudara dan saya adalah orang yang bijak, bukan orang yang bodoh, yang tidak lekas untuk mengerti, yang sulit untuk memahami, yang tidak mudah untuk tahu. Bukan. Kita adalah orang yang lebih bijak, orang yang punya akal budi, orang yang tajam pikirannya, bukan tajam mulut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan dari waktu ke waktu mengingatkan saudara dan saya untuk kita melakukan seluruh yang Tuhan perintahkan itu dalam kehidupan kita. Dimulai dari mana? Dari diri pribadi kita. Kebiasaan-kebiasaan kita untuk menunjuk orang, kebiasaan-kebiasaan kita untuk mengkambing hitamkan orang harus kita tinggalkan. Sebab itu adalah orang-orang yang bodoh. Orang yang bijak adalah mereka yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kenapa dia melakukan kebenaran firman Tuhan? Sebab firman Tuhan itu bermanfaat. Manfaatnya apa? Memperbaiki diri. Manfaatnya apa? Menyatakan kesalahan. Ada 4 manfaat, Bapak Ibu masih ingat tuh dalam 2 Timotius 3 itu bisa dibaca di situ. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di penghujung bulan ini kebenaran firman Tuhan juga mau mengingatkan saudara dan saya, kalau kita semua adalah anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, maka harga kita tidak bisa tawar-menawar. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua telah dibayar lunas di atas tiang terkutuk. Harga kita sudah dibayar lunas. Jadi sudah tidak ada lagi tawar-menawar antara saudara dengan saya dengan Tuhan Allah. Allah akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umat kepunyaannya. Apa yang diperintahkan bagi saudara dan saya harus kita lakukan dalam kehidupan kita tanpa menawar sedikit pun. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan saat ini Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kalau dalam kehidupan kita terjadi tawar-menawar? Apa yang kita pilih? Kalau terjadi tawar-menawar dalam kehidupan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pilih? Siapa lagi yang mau dikorbankan untuk menghapus dosa kita? Yesus datang pada kali yang kedua bukan untuk menebus dosa. Yesus datang pada kali yang kedua untuk meminta pertanggungjawaban saudara dan saya. Setelah mendengar kebenaran firman Tuhan, kita lakukan atau tidak? Kita jadi orang bijaksana atau jadi orang bodoh? Itu kita diminta pertanggungjawabannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan saat ini mau bilang bagi saudara dan saya, sebagai orang percaya, saudara dan saya harus memiliki landasan iman yang kuat. Jangan mudah untuk diombang-ambingkan. Jangan mudah untuk terprovokasi dengan keadaan. Jangan mudah untuk menanggapi segala sesuatu dengan amarah. Kalau minggu kemarin bicara soal bagaimana relasi kita dengan sesama, bagaimana mengelola amarah itu menjadi konflik yang positif. Konflik itu diubah menjadi hal-hal yang positif, tidak melakukan amarah. Sebab amarah itu menurut Alkitab
dia tidak pernah mengerjakan kebaikan di hadirat Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 30 hari dalam bulan ini, kita sudah ada di penghujung bulan ini. Kita hitung dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Sudah berapa banyak kita mendengar suara Tuhan? Sudah berapa banyak perintahnya yang kita langgar? Sudah berapa banyak nasihatnya yang diberikan bagi saudara dan saya? Sudah berapa banyak hal-hal yang kita lakukan untuk menyenangkan hatinya? Sudah berapa banyak ajaran-ajaran yang diberikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang kita teruskan kepada kehidupan keluarga saudara-saudara kita? 30 hari yang Tuhan berikan, pasti ada banyak hal yang telah kita temui. Pasti ada banyak hal yang telah kita lakukan. Saya mau mengajak untuk kita merenung sejenak. 30 hari sampai dengan hari ini, sudah berapa banyak kita meluangkan waktu dengan Tuhan? Sudah berapa banyak kita bertemu dengan Tuhan dalam setiap doa-doa kita? Sudah berapa banyak hal yang kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan kita? Sebab manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Firman Tuhan itu menjadi patokan, menjadi pegangan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, bukan menjadi pendengar, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Sehingga hidup saudara dan saya akan dikatakan berbahagia, sebab kita telah melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat mengakhiri bulan September. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran